Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini udah lama banget kita ngebahas tentang soal P3K. Dan di hari ini aku bakalan bahas kembali tentang soal kompetensi teknis teman-teman, yaitu kebidanan. Nah, ini ada 5 soal yang aku spill dari ebook terbaru aku teman-teman. Jadi jangan di skip-skip videonya karena banyak banget soal-soal menarik di ebook aku yang terbaru ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya baca ke pertanyaannya. Apakah informasi yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini kita kayak memberikan seperti pencast, teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung aja ke pernyataannya. Seorang bayi perempuan anak ketiga lahir 1 jam yang lalu di PMB tanpa komplikasi. Hasil pemeriksaan terdapat tai lalat yang ditumbuhi rambut pada bagian bawah mata bayi. Bayi tidak menangis bila bagian tersebut disentuh. Oke, kira-kira apa sih yang bisa kita berikan pengertian kepada ibunya, teman-teman? Ya, dimana apalagi kali ini anak ketiga ya, dan dia belum pernah mengalami anak sebelumnya seperti ini, teman-teman. Mungkin ibunya agak kaget, jadi kita harus memberikan informasi atau pengertian untuk ke ibunya ini, teman-teman. Nah, kita lihat dulu optionnya. Yang A ini adalah bawaan lahir, B bisa hilang dengan sendirinya, C konsultasi ke ahli penyakit kulit, D perlu menggunakan krim pemutih, E butuh tindakan bedah untuk menghilangkannya. Nah, di sini dia terdapat tai lalat yang ditumbuhi rambut pada bagian bawah mata, teman-teman. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya, teman-teman? Itu apa sih? Kayak gitu. Pasti bertanya-tanya orang tuanya. Nah, di sini kita sebagai bidan, kita tinggal bilang aja kalau tai lalat yang ada di bagian bawah mata tersebut itu merupakan bawaan lahir, teman-teman ya. Semua orang pasti ada yang namanya tai lalat, teman-teman. Ada yang ditumbuhi rambut juga, ada yang nggak ditumbuhi rambut juga. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan apapun, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, poinnya 4 ya, poinnya 5 teman-teman. Nah, coba kita lihat yang B, bisa hilang dengan sendirinya. Kebanyakan kalau tai lalat itu nggak bisa hilang sendirinya ya teman-teman, pasti dia menetap sifatnya. Jadi yang B itu bukan. Yang C, konsultasi ke ahli penyakit kulit ini tidak perlu dilakukan kecuali kalau ada keluhan teman-teman. Kemudian yang D, perlu menggunakan krim pemutih, juga nggak perlu. Kemudian yang E, butuh tindakan bedah untuk menghilangkannya. Ini juga tidak perlu kecuali kalau ada keluhan ataupun tai lalatnya semakin besar atau apa yang namanya itu merusak, mengganggu fungsi tubuhnya teman-teman. Nah, jadi di sini poin tertinggi adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2 ini. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita lihat dulu kasusnya. Seorang bayi perempuan usia 6 jam lahir di RS dengan vakum ekstraksi. Hasil pemeriksaan berat badan 3.200 gram, panjang badan 48 cm, bagian kepala terdapat sepal hematom. Nah, kira-kira tindakan yang tepat pada kasus tersebut apa, teman-teman? Ini tindakan ya, teman-teman. Oke. Di sini sepal hematom kita harus tahu dulu, sepal hematom itu terjadinya penumpukan, apa ya, ini kepala teman-teman, terjadi penumpukan darah ya teman-teman di kepala bayi atau di tengkorak bayi suturanya teman-teman akibat persalinan secara cunam atau ekstraksi atau vakum ya teman-teman, sehingga pembuluh darah yang kecil-kecilnya itu melebar, pecah teman-teman, sehingga menyebabkan perdarahan teman-teman. Sebenarnya ini nggak apa-apa, kecuali kalau perdarahannya sangat banyak itu bisa menyebabkan komplikasi teman-teman. Salah satunya bisa menyebabkan infeksi, bayinya bisa jadi anemia, ikterus teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita nggak tahu nih sepal hematom lebarnya seperti apa, apakah ada benjolan teman-teman, biasanya ada benjolan juga ya teman-teman, tapi kita nggak tahu ini sepal hematomnya selebar apa. Nah, apakah yang ditanyakan, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita lihat dulu optionnya. A, isolasikan bayi, B, perlu vitamin K dosis tinggi, C, kolaborasi untuk insisi cairan, D, hindari terlalu sering diangkat, E, lakukan kompresi dingin pada area tersebut, teman-teman. Oke, yang A itu aku eliminasi. Kalau yang B, perlu vitamin K dosis tinggi. Nah, ini aku bilang nih teman-teman, kita nggak tahu sepal hematomnya itu sebesar apa, teman-teman. Apakah dia luas, sepal hematomnya, apakah dia luas atau kecil aja. Jadi kalau vitamin K itu
perlu diberikan apabila sepal hematomnya itu lebar teman-teman, maksudnya banyak ya, luas areanya. Nah, jadi menurut aku kita harus tahu dulu nih, tapi karena di soalnya tidak dijelaskan, jadi aku eliminasi yang B teman-teman. Kalau yang C, kolaborasi untuk insisi cairan. Ini nggak perlu diinsisi ya teman-teman, karena dia seiring waktu hilang sendiri. Kurang lebih seperti kaput ya teman-teman, tapi kalau kaput itu kan isinya cairan ya. Nah, kemudian yang D, hindari terlalu sering diangkat. Yang E, lakukan kompres dingin pada area tersebut. Nah, yang di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Menghindari terlalu sering diangkat ya. Jadi kepala bayi itu jangan terlalu sering diangkat ya, teman-teman, supaya pelebaran pembuluh darahnya itu nggak terlalu makin banyak, teman-teman, nggak melebar kayak gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Mungkin dari kalian ada yang punya pendapat lain juga boleh komen di kolom komentar serta alasannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, kita lihat pertanyaannya. Seorang perempuan umur 27 tahun, aseptor KB suntik 3 bulan, datang ke PMB untuk ulangan suntik KB. Hasil anamnesis 1 kali mengalami haid tapi sangat sedikit dan hanya 1 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 14, suhu 36,2, tidak teraba massa pada abdomen. Oke, di sini pasiennya menggunakan aseptor KB suntik 3 bulan ya, dimana kita tahu bahwa suntik 3 bulan itu kebanyakan tidak haid teman-teman. Karena apa? Karena tekanan hormon progesteron yang menekan si estrogen sehingga tidak terjadi yang namanya datang bulan teman-teman. Nah, jadi dia datang dengan keluhan haidnya itu sangat sedikit, bahkan cuma 1 hari, dan itu sebenarnya masih normal ya teman-teman. Nah, kemudian dipalpasi teman-teman, ternyata dipalpasi tidak teraba massa apapun pada abdomen karena dia masih dalam aseptor pengguna suntik 3 bulan ya teman-teman, kecuali kalau dia udah lama berhenti KB, berarti kita bisa curiga ke arah yang lain teman-teman. Oke, kita langsung aja baca ke optionnya. A. Memberitahu bahwa hal tersebut masih dalam batas normal. B. Menghentikan suntikan untuk diganti dengan pil. C. Menyarankan lebih baik menggunakan AKDR. D. Memberikan suntikan antikoagulan. E. Menganjurkan untuk Planotes. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kita memberitahukan bahwa hal tersebut masih dalam batas normal karena itu emang efek samping dari pemakaian suntik 3 bulan hormonal ya teman-teman. Kalau misalnya dia bukan aseptor KB, misalnya dia udah berhenti sekitar sebulan atau 2 bulan, terus dia ada keluhan seperti ini, haidnya sedikit atau cuma 1 hari, kemudian pas palpasi abdomen seperti terasa massa ya teman-teman, kita coba boleh lakukan Planotes ya. Soalnya kemarin ada nih pasien aku, dia ngakunya haid terus kayak gitu, udah 3 hari ini haid terus pas dipalpasi ada terasa massa pada abdomen. Sekali Planotes positif teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi nomor 3 ini jawaban paling tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita coba langsung baca ke pertanyaannya ya. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah diagnosis. Oke, kita coba baca ke kasusnya. Seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di RS dengan riwayat SC. Hasil pemeriksaan ATRM, berat badan 2.500 gram, panjang badan 48, nadi 148, suhu 37,2, pernafasan 40, kulit bayi tampak kuning, sklera mata tampak iterik, kadar bilirubin 6 mg per dl. Apa diagnosis yang paling tepat? Nah, ini udah ada clue-nya ya, teman-teman. Yaitu sklera mata tampak iterik. Iterik itu kuning, teman-teman. Nah, berarti udah boleh kita coret aja yang A, B, dan C, teman-teman. Karena jawabannya itu adalah antara D atau E. Tapi di sini di antara mereka berdua nih masih ada clue-nya teman-teman ya. Clue-nya apa? Kalau patologis itu 24 jam pertama mulai muncul yang namanya kuning-kuning di badannya, entah itu skleranya kuning, kulitnya kuning kayak gitu. Nah, kemudian pada pemeriksaan kadar bilirubin yaitu lebih dari 5 mg per dl. Nah, di sini kadar bilirubinnya sudah 6 mg per dl. Kemudian terjadi ikterusnya lahir 1 jam pertama, teman-teman. Nah, itu udah masuk ke clue ikterus patologis. Kalau ikterus fisiologis itu dia
mulai tampak kuning itu 24 jam setelah, kelahiran ya teman-teman. Jadi dia setelah 24 jam baru mulai muncul, biasanya hilang ke hari ke-7 teman-teman. Dan pemeriksaan kadar bilirubinnya itu kurang dari 5 miligram per dl. Nah itu masih fisiologis teman-teman ya. Nah kalau misalnya udah jatuh ke patologis, maka harus dilakukan yang namanya sinar biru teman-teman. Apa sih penyebab ikterus sebenarnya? Nah penyebab ikterus itu antara lain bisa jadi ibunya anemia atau mungkin, apa, adanya kelainan fungsi hati, teman-teman juga bisa. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, teman-teman, karena sesuai kriteria yaitu kadar bilirubin 6 miligram per dl dan juga terjadi pada 24 jam pertama. Kayak gitu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, kita langsung aja ya baca ke pertanyaannya. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Oke, kita lihat dulu kasusnya. Seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di Puskesmas Ponet dengan vakum ekstraksi. Oke, hasil pemeriksaan aterem berat badan 2.500 gram, panjang badan 48. Nah, di 148, suhu 37,2, pernafasan 40, kira-kira tindakan selanjutnya apa? Oke, kita lihat kita lihat optionnya dulu, teman-teman ya. A. Kolaborasi dengan dokter untuk dirujuk ke RS. B. Letakkan bayi di bawah pemancar panas. C. Lakukan penjemuran setiap pagi. D. Beri ASI sesering mungkin. E. Rawat di inkubator. Oke, kita lihat dulu nih. Apakah ada kelainan pada bayi ini, teman-teman? Kita lihat, apakah dia lahir cukup bulan? Nah, dia bilang aterem, berarti cukup bulan, teman-teman. Kemudian kita periksa berat badannya, 2.500 gram. Ini sudah mencapai batas minimal ya, teman-teman. Oke, jadi tidak ada masalah dengan usia kehamilan dan juga berat badan. Dari panjang badannya 48, nadi 148. Kemudian suhu 37,2, pernafasan 40. Nah, ini semua dalam batas normal, teman-teman ya. Cuman dia lahir dengan vakum ekstraksi, teman-teman. Ini nggak apa-apa sih ya, selagi nggak ada keluhan dan di soal juga tidak disebutkan bayi mengalami sepal hematoma, kaput, kayak itu nggak ada ya teman-teman. Berarti ini kategori normal teman-teman. Nah jadi tindakan selanjutnya pada BBL normal itu apa sih? Nah kalau yang A itu tidak perlu dirujuk ya teman-teman kan sudah normal. Kecuali kalau dia preterm misalnya atau berat badannya dia preterm, berat badannya cuma 2000 ya teman-teman. Pasti butuh yang namanya fasilitas yang lebih memadai kayak gitu. Yang B letakkan bayi di pemancar panas. Nggak perlu teman-teman karena suhunya udah bagus 37,2. Kemudian yang C lakukan penjemuran setiap pagi. Oke, ini kita skip dulu ya. Yang D beri ASI sesering mungkin. Yang E rawat di inkubator. Nah, yang E juga tidak perlu. Kenapa? Karena ini dalam batas normal semua teman-teman. Berat badannya normal, suhunya normal, kayak gitu ya. Dan juga dia cukup bulan. Nah, jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Beri ASI sesering mungkin, kayak gitu. Kalau yang C lakukan penjemuran setiap pagi. Bisa sih, biasanya dilakukan pada bayi-bayi normal juga dilakukan. Tapi agak jarang ya teman-teman. Seperti misalnya bayi ikterus atau ikterus fisiologis ya teman-teman baru apa namanya tuh dijemur kayak gitu biar kadar bilirubinnya tuh turun. Nah, salah satu penyebab dari ikterus juga bisa karena dia kurang minum ASI, teman-teman. Jadi, ASI ini asupannya jangan kurang ya. Kenapa? Karena bisa nanti banyak kuning kalau dia kurang minum kayak gitu. Nah, jadi yang terakhir ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, beri ASI sesering mungkin ya. On demand, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang D, poin 5. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku 5 soal. Semoga bermanfaat banget buat kalian dan misalnya kalian tertarik dengan isi buku atau ebook dari aku yang lainnya teman-teman karena banyak banget soal-soalnya. Bisa kalian hubungi di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan buat kalian yang lagi mempersiapkan untuk P3K bidan ini, kalian bisa join ke tryout-nya Sobat P3K teman-teman karena di situ seperti tesnya CATBKN teman-teman karena ada real time-nya juga ada. Jadi di situ kalian bisa manajemen waktu dengan baik. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf dan aku mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini, yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.